Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mempresentasikan terkait materi fungsi nonlinear dan penerapannya dalam bidang ekonomi. Presentasi ini kami bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis. Poin pembahasan kali ini ada 7, yaitu yang pertama fungsi nonlinear, yang kedua formulasi fungsi kuadratik, yang ketiga formulasi fungsi kubik, yang keempat fungsi nonlinear dalam permintaan, yang kelima fungsi nonlinear dalam penawaran, yang keenam nonlinear dalam keseimbangan pasar, yang ketujuh nonlinear dalam fungsi biaya. Yang pertama, pengertian fungsi nonlinear. Pengertian fungsi adalah hubungan matematis yang berkaitan dengan satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk. Fungsi nonlinear merupakan bagian yang penting dari matematika untuk ekonomi. Karena pada umumnya, fungsi-fungsi yang berhubungan dengan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linear. Gambar dari fungsi ini bukanlah suatu garis lurus, melainkan suatu garis lengkung. Yang kedua, formulasi fungsi kuadratik. Fungsi kuadrat dengan satu variabel bebas adalah fungsi polinomial tingkat 2, di mana fungsi ini mempunyai bentuk umum, y fungsi x sama dengan AU plus A, X plus A, X, atau bila koefisien diubah, maka bentuknya adalah Y sama dengan F, buka kurung X tutup kurung, sama dengan AX plus BX plus C, di mana Y variabel terkait X sama dengan variabel bebas A, B, dan C. Konstanta dan A sama dengan sama dengan 0. Bentuk ini bila digambarkan pada bidang koordinat mempunyai suatu parabola vertikal. Tetapi dalam penerapan ekonomi yang paling sering digunakan adalah fungsi kuadrat berbentuk parabola. Yang ketiga, formulasi fungsi kubik atau pangkat 3. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 merupakan fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat tinggi dan mempunyai bentuk umum, yaitu Y sama dengan A pangkat 0 plus A pangkat 1, X tambah A pangkat 2, X pangkat 2 plus A pangkat 3, X pangkat 3. Setiap fungsi kubik setidak-tidaknya mempunyai sebuah titik belok atau inflection point, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cengkung menjadi cembung atau cembung menjadi cekung, atau cembung menjadi cekung. Selain titik belok, suatu fungsi kubik mungkin mempunyai satu titik ekstrim, maksimum atau minimum, atau dua titik ekstrim, maksimum atau minimum. Ada tidaknya titik ekstrim dalam suatu fungsi kubik bergantung pada besarnya nilai-nilai B, C, dan D. Di dalamnya, persamaannya fungsi kubik ini juga digambarkan dalam bidang koordinat Cartesius. Kurvanya mempunyai dua lengkungan atau konkav, yaitu lengkung ke atas dan lengkung sehingga hanya mempunyai titik belok. Untuk penerapan fungsi nonlinear dalam bentuk permintaan akan dijelaskan oleh Bunga. Fungsi nonlinear dalam bentuk permintaan. Fungsi permintaan merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Fungsi permintaan adalah suatu kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa tingkah laku konsumen dan harga. Jadi, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang terbalik, sehingga gradien dari fungsi permintaan B akan selalu negatif. Bentuk umum fungsi permintaan dengan dua variabel adalah sebagai berikut. D sama dengan A dikurangi BP pangkat D atau P pangkat D sama dengan min 1 per B buka kurung min A ditambah D tutup kurung, di mana A dan B adalah konstanta, di mana B harus bernilai negatif. B sama dengan
A D per A PD. P pangkat D adalah harga barang per unit yang diminta. P pangkat A adalah banyaknya unit barang yang diminta. Syarat P lebih dari 0, P lebih dari 0, serta DPD per D pangkat Q kurang dari 0. Penerapan fungsi nonlinear dalam penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga produk dengan jumlah produk yang ditawarkan. Dalam fungsi penawaran menggunakan sudut pandang penjual. Fungsi penawaran oleh produsen digunakan untuk menganalisa kemungkinan kualitas barang yang akan diproduksi. Sesuai hukum penawaran, jika harga produk naik dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan, maka jumlah produk yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, jika harga produk turun, jumlah produk yang ditawarkan juga turun. Penerapan fungsi nonlinear dalam keseimbangan pasar. Pertama, keseimbangan pasar satu macam produk. Keseimbangan pasar satu macam produk, syarat untuk mencapai keseimbangan pasar adalah jumlah produk yang diminta oleh konsumen harus sama dengan jumlah produk yang ditawarkan produsen. Buka kurung, Q pangkat D sama dengan Q pangkat S tutup kurung. Atau harga produk yang diminta sama dengan produk yang ditawarkan. Buka kurung, P pangkat D sama dengan P pangkat S tutup kurung. Kedua, keseimbangan pasar dua macam produk. Fungsi permintaan dan penawaran dapat diperluas menjadi fungsi yang dimiliki dan harga produk lain yang saling berhubungan. Misalnya ada dua produk X dan Y yang saling berhubungan di mana G pangkat DX sama dengan jumlah yang diminta untuk produk X. G pangkat DY sama dengan jumlah yang diminta untuk produk Y. P pangkat S sama dengan harga barang X. P pangkat Y sama dengan harga barang Y. Penerapan fungsi nonlinear dalam fungsi biaya. Biaya atau ongkos secara ekonomis merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa, sampai barang tersebut ke konsumen dan siap untuk dikonsumsi. Biaya merupakan fungsi dari jumlah produksi dengan notasi C sama dengan F buka kurung X tutup kurung. C sama dengan biaya total. G sama dengan jumlah produk. Fungsi biaya selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau margin cost. Macam-macam biaya. Pertama, biaya total. Buka kurung, total cost sama dengan TC sama dengan C sama dengan FC ditambah VC sama dengan K ditambah F buka kurung Q tutup kurung Q sama dengan C buka kurung Q tutup kurung Q. Kedua, biaya variabel. Buka kurung variabel cost sama dengan FC, tutup kurung. 3. Biaya tetap. Buka kurung fixed cost sama dengan FC, tutup kurung. Keempat, biaya total rata-rata. Buka kurung average total cost sama dengan AC, tutup kurung. Kelima, biaya variabel rata-rata. Buka kurung average variable cost sama dengan dikurangi AFC
sama dengan ke-6, biaya tetap rata-rata. Buka kurung average visit cost sama dengan AFC sama dengan C, biaya rata-rata dibagi sama dengan AC, AFC ditambah AFC, AC. Ke-8, biaya marginal, MC sama dengan AKI. Adapun biaya marginal merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Biaya total merupakan fungsi biaya total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan produsen. Biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap total atau TFC dan biaya variabel total atau TVC. Biaya total merupakan fungsi kubik. Biaya total berfungsi kubik seperti di atas selalu membuahkan AC dan AVC berbentuk parabola terbuka ke atas. Sedangkan AFC tetap asimptotik terhadap sumbu C dan sumbu Q sebab VC selalu berupa konstanta yang kurvanya sejajar sumbu Q. Kesimpulan, keseimbangan pasar yaitu harga kesepakatan antara pembeli dan penjual yang terbentuk dari hasil tawar-menawar. Suatu permintaan dan penawaran memantik pembeli dan penjual untuk melakukan proses tawar-menawar untuk mendapatkan harga pasar atau harga keseimbangan. Pengertian fungsi adalah hubungan matematis yang berkaitan dengan satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk. Fungsi nonlinier merupakan bagian yang penting dalam matematika untuk ekonomi karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linier. Fungsi nonlinier ini dapat berperan berupa fungsi kuadrat dan fungsi rasional atau fungsi pecah. Gambar dari fungsi ini bukanlah suatu garis lurus, melainkan suatu garis lengkung. Oleh karena itu, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi nonlinier dan memahami sifat-sifatnya sangat bermanfaat dalam mendalami teori ekonomi. Ada 5 macam bentuk fungsi nonlinier sering kita ketahui dalam analisis ekonomi, yaitu fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi keseimbangan pasar, dan fungsi biaya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.